andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam Renungan Hikmat Pagi. Nah, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu Tuhan di sepanjang malam tadi Tuhan, sehingga kami boleh beristirahat dengan nyenyak dan boleh bangun dengan kekuatan yang baru. Kami bersyukur ketika kami Tuhan pada hari ini juga boleh mendengarkan sapaan firman-Mu Tuhan di dalam hikmat pagi ini Tuhan. Kiranya perenungan kami Tuhan, Engkau tolong supaya kami dapat memahami lagi akan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Ya Tuhan, bukalah pintu hati kami dan kami siap untuk mendengar sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan pada kesempatan hari ini akan dibawakan oleh Pendeta N.L. Utomo dengan tema Berdoa dalam nama Yesus. Nats yang diambil ada di dalam Yohanes 14 ayat 13 yang berbunyi demikian. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur hari demi hari Tuhan selalu peliharakan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita perhatikan hampir setiap doa orang Kristen diakhiri dengan kalimat dalam nama Yesus, amin. Tapi pernahkah kita bertanya, mengapa kita harus berdoa dalam nama Yesus? Apakah itu hanya formalitas, tradisi, atau ada makna yang dalam di balik semua itu? Jawabannya, ada kuasa dan otoritas rohani yang besar dalam nama Yesus, dan doa dalam namanya bukan sekedar kebiasaan, tetapi landasan iman yang sejati. Apakah makna doa dalam nama Tuhan Yesus? Pertama, Tuhan Yesus adalah perantara kita kepada Allah. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hubungan langsung dengan Allah terputus. Tetapi Yesus menjadi jalan kembali kepada Bapa. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi perantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. 1 Timotius pasal 2 ayat 5. Tanpa Yesus kita tidak bisa menghampiri Allah dengan keberanian. Maka saat kita berdoa dalam nama Yesus, kita sedang mengakui bahwa hanya melalui Dialah doa kita diterima. Yang kedua, nama Yesus memberi otoritas dalam doa. Yesus sendiri berkata bahwa jika kita meminta dalam namanya, Dia akan melakukannya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 13 sampai 14. Ini bukan berarti kita bisa meminta apa saja sembarangan, tetapi bahwa doa kita memiliki otoritas karena bersandar pada kuasa Yesus, bukan pada kebaikan kita sendiri. Doa dalam nama Yesus mengandung kuasa
untuk mengikat, melepaskan, menyembuhkan, dan mengalahkan kuasa gelap. Ketiga, berdoa dalam nama Yesus adalah tindakan iman dan ketundukan. Ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kita menyatakan, aku percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku tunduk pada kehendak-Mu dan percaya kepadamu sepenuhnya. Kita tidak datang dengan kekuatan atau kebenaran sendiri, melainkan bersandar pada anugerah dan kasih Kristus. Jangan jadikan dalam nama Yesus sebagai kebiasaan kosong. Ucapkan dengan iman dan pengertian yang benar. Yesus adalah perantara kita dengan Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami terus diberikan pemahaman, diberikan pengertian yang benar di dalam setiap doa-doa kami. Hari ini kami diingatkan bagaimana nama Yesus adalah nama yang berkuasa, di mana kami boleh menghampiri tahta kemuliaan Allah dalam keberadaan dosa kami. Terima kasih Tuhan untuk semua karunia dan kebaikan-Mu, dan kiranya kami terus boleh dimampukan untuk hidup di dalam ketaatan, hidup dalam kesetiaan, dan kami hidup hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diingatkan kembali bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Di dalam nama Yesus ada otoritas yang besar, dan kiranya kita hidup di dalam kebenaran. Kita hidup dalam ketertundukan kepadanya, dan selalu kita percaya bahwa di dalam nama Yesus segala sesuatu ada dalam rancangannya yang sempurna. Doa adalah momen indah dan istimewa, meski seringkali tidak dianggap penting serta disalahpahami. Doa merupakan perjumpaan intim antara yang maha sempurna dengan yang berdosa dalam ranah transformasi. Mari kita terus berdoa dengan setia di dalam nama Yesus yang penuh kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita. Hampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Jangan jalan terus. Ini saja andalanku, jasa korbanmu. Hatiku yang hancur luluh, buatlah sembuh. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri,
Karangsaru tanggal 7 sampai 9 Agustus 2025. Jangan